sumber mata air yang ada di Tirta Empul yang akan diarahkan menuju Petirtan atau Jalakwara yang berjumlah 30 yang berada di sisi sebelah selatan. Kemudian ini adalah tampilan daripada Candi Tebing Gunung Kawi yang berada pada sisi sebelah timur Tukad Pekerisan. Bisa teman saksikan kedalamannya sampai menyentuh perut. Dari peninggalan cagar budaya Gua Garbo, kita dapat mendapat gambaran tentang peradaban, religi, kemampuan teknologi, sosial budaya masyarakat pada zaman itu. Inilah teman-teman yang dinyatakan sebagai telapak kaki Kebo Iwo. Dari instansi terkait sudah melakukan tindakan-tindakan preventif atau pencegahan, yaitu dengan melakukan instalasi perairan untuk tetap menjaga daripada kelestarian cagar budaya Candi Tebing Tegalinggah. Inilah Pura Puri Kempur yang memiliki bentuk seperti kempur yang konon adalah roda daripada Maya Denamo. Saya merasa bersyukur melihat langsung Candi Tebing Jukut Paku yang berada di Desa Singakerta. Puluh 23 tahun yang lalu saat saya kesini keadaannya belum seperti ini. Saya masih ingat bagian ini. Kalau tidak salah dahulu terdapat pohon yang cukup rindang. Ya Mira, Aji sudah menepati janji. Aji sudah menemukan di mana tempat prelayonya Maya Denamo. Inilah batu yang terbelah yang mengucurkan darah sehingga terjatuh di aliran sungai Tukad Petanu. Disinilah tempat di mana hanya terdengar suaranya, Pete atau suara nu ada, jadi hanya terdengar suaranya. Petanu, inilah aliran Tukad Petanu. Darah yang terjatuh pada aliran sungai ini dipastu selama 500 tahun tidak dapat digunakan untuk mengairi sawah. Apabila digunakan untuk mengairi sawah akan berbau darah, dan apabila digunakan untuk mandi akan mengalami penyakit kulit. Matur suksma, jero dalang. Ya Mira, ucapin terima kasih sama Jero Dalang karena sudah menunjukkan tempat di mana relayonya Maya Denamo.
inilah yang disebut dengan tanah pegat. Apa ini kah? Ini ada punya Jepang kan tadi. Nggih, Jepang. Ini kan mempel itu. Nggih. Atau ada maroda ada yang syarat untuk apa siring itu. Kulu itu. Nggih. Dan mau yang mesti agak tinggi di sini. Nggih. Yang Jepang ini kok habis bentuk. Nggih. Ini ada space tu. Tadi ini biasa tapi itu kan super itu. Nggih. Itu malah simpang tu. Oh, alit pisan. Alat tu. Tirta Empul merupakan Hindu Temple yang terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Pura Tirta Empul berdekatan dengan Istana Presiden Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1954. Nama-nama tempat di Bali terkait langsung dengan sejarahnya. Nama Tirta Empul, Tirta berarti air yang menyembur dari dalam tanah. Dibangun lahak pada tahun 962 Masehi pada masa Wangsa Warmadewa oleh Raja Sri Chandra Baya Singa Warmadewa yang bertahta dari abad ke-10 hingga abad ke-14 Masehi. Pada umumnya, pura di Bali dibagi menjadi 3 mandala, yaitu bagian Jaba Sisi, Jaba Tengah, dan Jeruan. Pada bagian luar terdiri dari 30 pancoran dengan 2 kolam yang berfungsi sebagai pengelukatan, pembersihan sudamala, dan pancuran cetik atau racun terdapat di sebelah sisi lainnya. Pura ini berorientasi pada pemujaan pada Dewa Wisnu dan Dewa Indra. Dituliskan dalam Usana Bali terkait dengan aliran dari mata air Tirta Empul yang menjadi sebuah sungai yang bernama Tukat Pekerisan. Di dalam karya sastra selalu syarat akan puji-pujian atau perumpamaan. Diceritakan tentang keberadaan pancuran cetik diawali dengan perang Mayadenawo dengan Dewa Indra. Kami mengambil sikap netral. Apakah Mayadenawo ini adalah Danuwo, terdiri dari 2 kata, Danu yang berarti danau, dan Wo yang berarti keturunan. Jadi, Denawo berarti keturunan dari Danu. Sebagai dasar kami menyampaikan adalah penamaan Pandawa, terdiri dari 2 kata Pandu dan Wa, keturunan dari Pandu, dan Korawa terdiri dari Kuru dan Wa, keturunan dari Kuru dalam cerita Mahabharata. Atau cerita rakyat Mayadenawo yang berarti raksasa dan Maya berarti semu dan dapat berubah-ubah. Begitu juga dengan Dewa Indra, seorang penguasa, apakah itu raja atau adipati, diibaratkan laksana dewa. Di dalam prasasti Punawarman terdapat telapak kaki gajah yang ditafsirkan telapak kaki gajah Erawada milik Dewa Indra dan telapak kaki Dewa Wisnu. Diceritakan pertempuran diawali di daerah pusat Bali, sekarang ini Pura Pusaran Jagat. Mayadenawo berubah menjadi Pajeng atau payung kebesaran sehingga tempat tersebut bernama Desa Pejeng. Di daerah ini terdapat juga Candi Tebing Kelebutan yang ada di video berikutnya. Saking kencangnya, roda Mayadenawo terlepas hingga mengeluarkan api. Di tempat jatuhnya roda tersebut bernama Desa Tatiapi yang dikenal dengan nama Pura Puri Kempur karena bentuknya seperti kempur. Dilanjutkan ke Desa Blusung
karena Maya Denamo berubah menjadi busung atau janur dalam bahasa Indonesia. Karena selalu diketahui pelariannya, Maya Denamo berjalan dengan telapak kaki miring atau siring, sehingga daerah tersebut bernama Tampak Siring. Di daerah ini, Maya Denamo menciptakan sumber mata air yang beracun, yang saat ini kita kenal sebagai tirta pengentas untuk upacara pitrayannya, sehingga tidak digunakan untuk pengelukatan atau pembersihan sudamala. Sehingga terdapat 2 kolam dengan 30 pancoran. Dewa Indra dengan panahnya menancapkan ke tanah sehingga terciptalah mata air tirta empul. Apakah panah, bajra atau keris yang digunakan? Karena aliran sungai bernama Tukat Pekerisan atau Sungai Pekerisan, yang dasar katanya keris. Berlanjut, Maya Denamo berubah menjadi burung Garuda, dan di sana pasukan Dewa Indra merebutnya beramai-ramai atau aniaya, sehingga bernama desa Manukaya. Manuk berarti burung dan aya berarti dianiaya. Kemudian dalam pelarian, Maya Denamo terjatuh karena terpleset pada sebuah batu, sehingga desa tersebut bernama Desa Saut Batu, yang mengalami pelapalan saut batu, sehingga di tempat Prelina atau moksanya Maya Denamo diceritakan Dewa Indra hanya mendengar suaranya tanpa wujud. Dalam bahasa Bali, suara berarti peta dan hanya terdengar nu, jadi peta negen nu, suaranya saja yang ada. Dengan kekuatan Dewa Indra memanah sebuah batu sehingga mengeluarkan darah, yang tidak lain adalah Maya Denamo. Agar tidak bisa berlari lagi, bagian tubuh Maya Denamo terlepas dari tubuhnya, dan bagian kepala jatuh di daerah Yeh Pulu atau air yang mengalir dari kepala. Tetapi dari versi lain, Pulu berarti tempat beras. Relief Yeh Pulu ada di channel kami sebelumnya. Terpotongnya bagian tubuh Maya Denamo disebutkan gal, yang berarti kepala dan asal kata punggal, dan lungan atau terpatah-patah. Bila dua kata ini digabung menjadi galungan, di mana hari Prelina Maya Denamo diperingati sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma, yaitu Hari Raya Galungan setiap 6 bulan. Dan darah yang mengalir di Sungai Petanu, Petenegenu, atau suaranya saja yang ada, Maya Denamo mebisama memberi kutukan selama 500 tahun atau 5 abad. Aliran sungai tidak dapat digunakan untuk mengaliri sawah karena akan berbau darah, dan tidak dapat digunakan untuk mandi. Petirtan Tirta Empun ditata menjadi sebuah taman air oleh Raja Indrajaya Singa Warmadewa pada tahun 882 Saka, bernama Tirta Empul. Kemudian setelah 2 abad pada masa Raja Masula Masuli dibangun perhiangan. Menjadi tradisi kami di Bali, sebelum seseorang didiksa atau ditapak oleh nabenya, selalu melakukan penyucian diri secara skala dan niskala di Tirta Empul. Ya Mira, Haji sudah menepati janji. Haji sudah menemukan di mana tempat prelayonya Maya Denamo. Inilah batu yang terbelah, yang mengucurkan darah sehingga terjatuh di aliran sungai Tukat Petanu. Disinilah tempat di mana hanya terdengar suaranya, Peta atau suara nu ada, jadi hanya terdengar suaranya. Petanu, inilah aliran Tukat Petanu. Darah
yang terjatuh pada aliran sungai ini dipastu selama 500 tahun tidak dapat digunakan untuk mengairi sawah. Apabila digunakan untuk mengairi sawah akan berbau darah, dan apabila digunakan untuk mandi akan mengalami penyakit kulit. Candi Tebing Gunung Kawi. Dalam prasasti batuan yang berangka tahun 944 Saka atau 1022 Masehi, tertulis apan ikramo i batuan mangananken ing kerisan, yang berarti penduduk desa Batuan berkewajiban melaksanakan upacara pada bangunan suci di Pekerisan. Dan prasasti Tengkulak yang berangka tahun 945 Saka atau 1023 Masehi menyebutkan Sambandani di Pandahya Majaran Mula Kimulun Aji Dewata Lang Lumah Ring Air Luka Sajarusti Mangan Warya Siang Sangyang Katiagan Ring Pakerisan Mangarang Ring Amuru Ambarwati, yang berarti adapun alasan mereka menghadap Baginda Raja untuk menyatakan bahwa mereka sudah sejak dahulu semenjak pemerintahan suami istri Candi Kandi Iruga sudah ditugaskan menjaga tempat suci di Pekerisan bernama Ambarwati. Diperkirakan candi-candi setelah masa Udayana. Gunung Kawi berasal dari bahasa Jawa kuno. Kawi berarti pahatan dan gunung berarti batu. Jadi Gunung Kawi pahatan pada pinggiran tebing merupakan jejak peradaban dinasti Warmadewa di tanah Bali. Gapura terletak di sebelah barat dengan melintasi 315 anak tangga. Candi Tebing Gunung Kawi ditemukan oleh Ati Damse pada tahun 1920. Diperkirakan pertapaan Amarwati diperkirakan berdiri pertengahan abad ke-11 Masehi pada masa dinasti Udayana Warmadewa yang memerintah di Bali pada tahun 911 sampai 923 Saka atau 989 sampai 1011 Masehi. Raja Udayana Warmadewa memiliki permaisuri bernama Mahendra Datta yang diterjemahkan Maha berarti maha, Hen berarti cantik, Datta berarti turun atau datang. Jadi Mahendra Datta diterjemahkan Maha cantik turun ke dunia. Dan saat berada di Bali bergelar Guna Priya Dharma Padmi karena beliau memerintah bersama-sama dengan Raja Udayana Warmadewa. Guna berarti digunakan atau difungsikan. Pria adalah laki-laki. Beliau difungsikan berkedudukan sama seperti laki-laki dalam memerintah. Raja Udayana Warmadewa dan Permaisari Guna Priya Dharma Padmi atau Mahendra Datta memiliki 3 putra, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak bungsu. Airlangga menjadi Raja Kauripan Jawa Timur. Pemerintahan Udayana Warmadewa dilanjutkan oleh Marakata yang bergelar Raja Sri Aji Panuka
Dharma Wangsa Marakata Pangkaja Stana Tunggal Dewa pada tahun 944 sampai 948 Saka atau 1025 sampai 1049 Masehi. Candi Tebing dibangun sebagai candi tempat suci Udayana. Pemerintahan Marakata dilanjutkan oleh adiknya Anak Wungsu di tahun 971 sampai 999 Saka atau 1049 Masehi sampai 1080 Masehi. Terbagi menjadi 10 candi. 5 di antaranya berada di sisi timur Sungai Pekerisan menjadi candi utama. Pada candi paling utara terdapat inskripsi bertulis aksara Kediri kuadrat Aji Lumah Ing Jalu yang diterjemahkan didarmakan di Jalu. Jalu yang diterjemahkan taji atau senjata tajam yang terkait dengan keris, nama Sungai Pekerisan atau Tukar Pekerisan. Di candi kedua bertulis Buana Kirang yang diterjemahkan dua putra beliau, yaitu Putra Udayana Warmadewa dan Guna Priya Dharma Padmi adalah Marakata dan Anak Wungsu. Tulisan aksara Kediri kuadrat pada abad ke-11. Pada candi kelima tebing terdapat 2 ceruk yang mengapit dan menurunkan petirtan. Di sebelah tenggara terdapat ceruk pertapaan berjumlah 10 buah dengan gapura mengarah ke arah barat daya, terbagi menjadi barat laut, tengah dan tenggara. Di sebelah barat Sungai Pekerisan terdapat 4 buah candi yang berderet dari utara ke selatan. Dari 5 candi berada di sebelah timur, candi yang keempat berada di sebelah barat, dan candi berikutnya ada di sebelah selat tangga masuk. Terdapat gapura di pinggir tebing, sungai, dan 3 ceruk pertapaan dengan atap berbentuk limas. Terdapat candi di sebelah barat menghadap ke timur. Terdapat inskripsi tulisan Kediri kuadrat yang diterjemahkan Rakrian. Kita sudah melintasi Candi Tebing yang ke-10. Saat ini kita berada di Cagar Budaya Situs Candi Tebing Kerobokan, Banyar Cemadik, Desa Pejengkangin, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Candi Tebing Kerobokan terletak di Dusun Cemadi, Desa Pejengkangin, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, Bali. Candi Tebing Kerobokan berada di pertemuan 2 sungai yang disebut campuan, yaitu Sungai Pekerisan dan Sungai Kerobokan. Inventaris oleh W.F. Strutfrom tentang peradaban Tukar Pekerisan dan Tukar Petanu pada tahun 1925 sampai 1927 memiliki bentuk yang sama dengan Candi Tebing Gunung Kawi dan Candi Tebing Jukut Patuku, diperkirakan abad ke-12. Sedangkan Candi Tebing Gunung Kawi abad ke-11. Di pahat pada sisi utara sungai terdapat 2 ceruk pertapaan. Pada candi terdapat lubang pelipih yang biasa ditanam di dalam candi, bisa berupa gerabah. Pelipih terdiri dari logam mulia, emas, perak, tembaga, besi, berisi mantra-mantra atau rerajahan, dan batu permata. Pelipih memiliki fungsi penting, merupakan jiwa sebuah candi. Tanpa pelipih, hanya akan ada bangunan megah tanpa makna. Terdapat relief kala sebagai lambang kekuatan
dan keyakinan penghancur kekuatan jahat sebagai penjaga hutan, karena candi sebagai lambang gunung dengan hutan yang lebat. Baik teman-teman, kita coba melewati aliran sungai yang cukup dalam. Oh, dalam sekali nih. Aduh, dalam sekali. Oh, nggak main-main nih dalamnya. Bisa teman saksikan kedalamannya sampai menyentuh perut. Yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana saya balik, karena pakaian sudah basah. Mudah-mudahan airnya menyusut. Lumayan setinggi dada air yang saya lewati, yaitu aliran air sungai Atutukat Pekerisan. Di sebelah sana dapat kita saksikan ceruk yang sering kita dapat saksikan di setiap Candi Tebing. Ini merupakan Candi Tabing yang berada setelah Gunung Kawi. Dan setelah Candi Tebing Kerobokan ini adalah Gua Garbo. Pertanyaannya adalah, mengapa leluhur kita terdahulu membuat tinggalan atau peradaban di pinggiran sungai yang sangat jauh sekali dan menguras fisik kita? Tentu ada alasannya, ada lokal genius di dalamnya. Bagaimana kita menjaga kelestarian daripada sumber air kita. Air adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Cagar budaya Gua Garbo berlokasi di Desa Pejengklod, Tampak Siring. Dapat kita saksikan tangga yang menggunakan batu kali berukuran 1 meter lebih dengan ketebalan sekitar 25 cm. Susunan batu yang akan menuju ke Gua Garbo yang berada di tepi sungai Atutukat Pekerisan. Terdapat telapak kaki yang konon diceritakan adalah telapak kaki Keboiwo. Ini mempunyai tafsiran yang berbeda menurut saya. Pada prasasti yang dibuat oleh Punawarman terdapat juga telapak kaki daripada raja yang diibaratkan sebagai titisan Dewa Wisnu. Berdiri kokoh di antara pepohonan yang rindang, Candi Gapura Gua Garbo dengan petirtan dapat kita lihat Jarakwara yang memiliki bentuk seperti Ganesha. Dapat kita lihat bekas daripada pancuran, dan kita lihat rembesan daripada air yang menunjukkan terdapatnya sumber mata air. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana mereka menemukan sumber air ini dan pemilihan lokasinya. Satu hal yang tidak banyak orang ketahui, bahwa di tempat ini terdapat goa atau lorong yang akan berada di bawah daripada Gua Garbo. Tidak banyak orang mengetahui bahwa ada lorong atau goa yang akan menuju bagian bawah dari Gua Garbo. Saat ini kita berada di sisi sebelah utara daripada Gua Garbo. Dapat kita lihat pancuran air atau jalakwara. Rembesan daripada air membuktikan
terdapat sumber mata air. Ini adalah sisi bagian utara. Kita akan mengarahkan menuju ke arah selatan. Terdapat petirtan dengan 4 jarak wara atau pancuran yang mempunyai ornamen seperti arca Ganesha. Dari peninggalan cagar budaya Gua Garbo, kita dapat mendapat gambaran tentang peradaban, religi, kemampuan teknologi, sosial budaya masyarakat pada zaman itu. Bebatuan yang tersusun yang memiliki ketebalan lebih dari 30-45 cm dengan panjang 1 meter tersusun membentuk tangga yang cukup curam, tetapi pada saat saya melintasi sangat nyaman, tidak ada kendala untuk melintasinya. Bebatuan ini lebih dari 1 meter, sekitar 1,5 meter dengan ketebalan sekitar 40-50 cm. Bisa dibayangkan dari mana para leluhur kita mendapatkan batu ini dan memiliki bentuk yang sangat sulit kita temui. Saya akan sedikit menjauh agar teman-teman dapat menyaksikan visual yang lebih detail. Gapura Gua Garbo. Pada sisi sebelah selatan, pada sisi sebelah utara, kita juga akan menemukan ceruk yang pada umumnya kita dapat lihat di Candi Tebing di kisaran Sungai Tukar Pekrisan. Untuk menjaga kelestarian daripada cagar budaya Gua Garbo, instansi terkait sudah melakukan tindakan-tindakan preventif, yaitu pencegahan dengan mengatur aliran daripada air, karena daerah ini sangat kaya dengan sumber mata air. Kita akan mendekati ceruk daripada Gua Garbo. Terdapat beberapa tulisan atau huruf. Dapat dilihat pada sisi sebelah ini. Ini adalah salah satu bentuk daripada tulisan. Terdapat tulisan kediri kuadrat yang dibaca Sri. Beberapa arca peninggalan cagar budaya ini tidak hanya sekedar bukti atau penggambaran dari kehidupan masyarakat dalam teknologi sosial budaya, tetapi juga salah satu dasar daripada hubungan manusia dengan lingkungan. Bagaimana para leluhur kita dahulu menjaga keharmonisan dengan lingkungan, keharmonisan dengan Tuhan, keharmonisan dengan antar manusia. Kami dari Fedrika Kopakanti Channel mencoba untuk menelusuri peradaban
cagar budaya, peninggalan sejarah yang berada di pinggiran daripada Sungai Pekeresan, Sungai Wos, Sungai Petanu. Sungai lebih kita kenal dalam bahasa Bali adalah Tukad. Pada aliran Sungai Tukad Pekeresan diawali oleh Tirta Empul. Tirta yang berarti air, empul yang berarti muncrat atau menyumbur. Sehingga Tirta Empul ditafsirkan sebagai air yang menyembur. Nanti akan kami ceritakan bagaimana sejarahnya. Yang kedua, kita dapat melihat Candi Mengening. Selanjutnya, Candi Tebing Gunung Kawi yang merupakan peninggalan dari Wangsa Warmadewa, yaitu Udayana Warmadewa dengan Gunapriya Dharmapadmi atau Mahendra Datta yang memiliki putra Airlangga, Marakata dan anak bungsu. Selanjutnya kita akan melihat di antara aliran sungai Tukad Pekeresan dan Tukad Kerobokan terdapat Candi Tebing Kerobokan. Setelah Candi Tebing Kerobokan, kita akan menemui tempat ini, yaitu Goa Garbo. Dan pada bagian ujung selatan kita akan melihat Candi Tebing Tegalingga. Pada aliran sungai Tukad Petanu, nanti kita akan menemukan Candi Tebing Kelebutan yang berada di Pejeng, yang akan ada di video kami berikutnya. Kami coba menampilkan secara utuh keseluruhan candi tebing yang ada di 3 aliran sungai tersebut. Inilah teman-teman yang dinyatakan sebagai telapak kaki Keboiwo. Tetapi apakah benar? Kita akan meneliti sejarah dari apa, kapan, bagaimana, siapa. Kita lebih berorientasi pada jejak prasasti dan tahun yang terjadi pada saat itu. Cagar budaya Candi Tebing Tegalingga berlokasi di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, Dusun Tegalingga. Candi Tebing Tegalingga berlokasi di Dusun Tegalingga, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar. Ditemukan oleh ahli purbakala Belanda, yaitu Christman. Diperkirakan peninggalan pada abad ke-12. Candi dipahat langsung pada tebing bebatuan vulkanik yang merupakan hasil dari bebatuan vulkanik erupsi Gunung Batur. Candi tebing ini merupakan tinggalan paling selatan di sepanjang Tukad atau Sungai Pekeresan, dari Pura Tirta Empul, Pura Mengening, Pura Gunung Kawi, Pura Candi Tebing Kerobokan, Candi Tebing Pengukur-ukur, Pura Subak Bubukan, dan Candi Tebing Tegalingga. Cagar budaya dapat memberi gambaran tingkatan kemajuan dalam sosial ekonomi, penguasaan teknologi, dan kehidupan religi. Pada bagian bawah gapura terlihat batas tanah yang memiliki kesamaan pada mulut gua relief Gua Gajah di Desa Bedulu. Terdapat ornamen kala pada pintu gerbang atau gapura yang diyakini sebagai penjaga daripada kesucian tempat ini. Kelestarian situs Candi Tebing Tegalingga memiliki potensi ancaman yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berpengaruh pada usia yang sangat tua, daya dukung tanah yang lemah, dan juga kemiringan. Karena tererosi
sifat alami bahan yang tersusun yang rentan dengan air dan perapukan. Faktor eksternal yang bersifat abiotik, iklim yang lembab, kelerengan yang curam, berpotensi longsor dan ancaman gempa bumi. Langkah-langkah teknis pelestarian dengan menata saluran air, terdapat 5 titik sumber air atau mata air, 4 di sebelah barat Sungai Pekeresan dan 1 di sebelah timur Sungai Pekeresan. Berlimpahnya sumber mata air dimanfaatkan untuk kolam ikan oleh penduduk setempat. Langkah kedua adalah memperkuat struktur. Konservasi memperlambat tumbuhnya jasad remik. Jamur kerak pada dinding. Algae, lensa. 4. Penataan lingkungan dari risiko pohon besar, yang kemungkinan akan tumbang bila terjadi longsor. Penanaman untuk memperindah dan menahan erupsi tanah akibat lereng dan aliran sungai. Selamat bergabung kembali di channel Fedrika Kopakanti. Saat ini kami berada di Candi Tebing Tegalinggah, yaitu merupakan candi tebing yang berada di sisi paling selatan dari aliran Sungai Tukat Pekeresan, yang diawali dari Tirta Empul, kemudian Candi Mengening, Candi Tebing Candi Tebing Gunung Kawi, Candi Tebing Kerobokan, kemudian Gua Garbo. Selanjutnya pada sisi sebelah selatan adalah Candi Tebing Tegalinggah. Dari instansi terkait sudah melakukan tindakan preventif atau pencegahan, yaitu dengan melakukan instalasi perairan untuk tetap menjaga daripada kelestarian cagar budaya Candi Tebing Tegalinggah secara internal dan eksternal. Cagar budaya memberikan kita gambaran tentang bagaimana tingkat teknologi dan sosial budaya masyarakat pada zaman itu, yang merupakan penggambaran daripada status sosial. Candi Tebing Tegalinggah berlokasi di Dusun Tegalinggah di Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, yang ditemukan oleh ahli purbakala Belanda bernama Christman. Diperkirakan peninggalan abad ke-12. Candi dipahat langsung pada dinding tebing bebatuan vulkanik hasil erupsi Gunung Batur. Candi tebing ini merupakan tinggalan paling selatan di sepanjang Tukat atau Sungai Pekeresan. Dari Pura Tirta Empul, Pura Mengening, Pura Gunung Kawi, Candi Tebing Kerobokan, Pura Pengukur-ukur, Pura Subak Bubukan, dan terakhir adalah Candi Tebing Tegalinggah. Cagar budaya dapat memberikan gambaran tingkat kemajuan dalam sosial ekonomi, penguasaan teknologi, kehidupan religi. Sri Kesari Warmadewa menjadi pendiri kerajaan Singadwala, yang pada akhirnya kita kenal dengan Kerajaan Bedahulu, dengan raja terakhir
Sri Tapulung yang bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten, berasal dari Wangsa Warmadewa pada tahun 882 Masehi sampai 914 Masehi. Gelar Sri Kesari Warmadewa bermakna yang mulia, pelindung kerajaan Singga, berasal dari Sriwijaya Sumatera, di mana sebelumnya pendahulu dari Sriwijaya menaklukkan Taruma Negara pada tahun 686 Masehi, dan kerajaan Kalingga di pesisir Jawa Tengah, yaitu Semarang sekarang. Persaingan beberapa kerajaan dari Wangsa Sailendra, Wangsa Sanjaya, begitu juga Wangsa Isyana. Kerajaan Sriwijaya berwangsa Sailendra, dinasti Warmadewa, diperkirakan memerintah pada tahun 882 Masehi sampai 914 Masehi di daerah Besakih dalam prasasti Desa Sukoano, prasasti Bebetin, prasasti Trunyan, prasasti Bangli di Purakehen, prasasti Goblek, dan prasasti Angsari. Juga diperkuat dengan prasasti yang dibuat, yaitu prasasti Belanjong, di Sanur prasasti Penempahan Tampak Siring, prasasti Malet Gede. Terdapat daftar nama Raja Dinasti Warmadewa di Bali. 1. Sri Kesari Warmadewa memerintah pada tahun 882 Masehi sampai 914 Masehi. Ratu Ugrasena 915 Masehi sampai 942 Masehi. Sri Tabelendra Warmadewa tahun 943 sampai 961 Masehi. Permaisuri Raja Empu Sendok yang bertahta di Jawa Timur dalam prasasti Manik Liu. Keempat, Sri Candrabaya Singa Warmadewa tahun 961 Masehi sampai 975 Masehi. Kelima, Sri Jana Sanda Warmadewa tahun 975 Masehi sampai 983 Masehi. Keenam, Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi pada tahun 983 Masehi sampai 989 Masehi. Dalam dua macam huruf. Ketujuh, Sri Udayana Warmadewa pada tahun 989 sampai 1011 Masehi. Daro Dayana Warmadewa Guna Priya Dharma Patmi menurunkan 3 orang putra, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak bungsu. Tersurat nama Sri Walaprabu pada tahun 1079 Masehi sampai 1888. Penjuru dunia Sri Kalalendukirana 1888 sampai 1098. di gurun dan Sri visual. Suradipa Harus diketahui sampai pada tahun kemudian hari. 1115 sampai 1119 Masehi. Wahni Murti Tersurat juga nama Sri Jaya Sakti pada tahun 1133 sampai 1150 Masehi. bilangan Sri tahun yang Raja terbang Jaya pada tahun 38 1155. 17 Masehi. Sri Maharaja Aji Jaya Pangus pada tahun 1178 sampai 1181. Terdapat juga nama Si Arya Praraja Karana, Si Aji Eka Jaya Lencana,
Batara Guru Adi Kunti Ketana Prameswara Adi Dewa Kancana. Tersurat juga Sri Jaya Kesunu di tahun 1204. Pada peralihan ke putra beliau Sri Mahaguru Darmo Tunggal Warmadewa Walajaya Kertaningrat atau lebih dikenal dengan nama Sri Masuro Masuri. Beliau adalah dalam bunceng, lahir saudara laki-laki dan perempuan. Pada masa itu Kertanegara mengadakan ekspansi di tahun 1272 sampai 1292. Terdapat nama Betara Sri Walajaya Kertaningrat. Dan yang terakhir adalah Sri Tapulung atau dalam bedahulu bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten dengan angka tahun 1332 sampai 1343. Adapun para pepatih pada masa Sri Astasura Ratna Bumi Banten, si Pangeran Tambyak yang bertahta di Jimbaran, Sri Pangeran Kalung Singgal bertahta di Taro, Sri Pangeran Tunjung Tutur bertahta di Tenganan, Sri Pangeran Tunjung Biru bertahta di Tianyar, Sri Pangeran Kopang bertahta di Seraya, Sri Pangeran Buahan bertahta di Batur, Sri Pangeran Girimana bertahta di Ularan, Kolopaksa, Ki Pasung Grigis di Tengkulak menjadi Hamangku Bumi, Ki Kebo Iwo atau Kebo Taruna bertahta di Belah Batuh. Berlimpahnya sumber mata air dengan kualitas air yang sangat baik sehingga mendukung daripada masyarakat setempat membuat kolam-kolam ikan di sekitar areal Candi Tebing Tegalingga. Berlokasi di Desa Pejengkawan, Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, cagar budaya Candi Tebing Klebutan. Aliran sungai
yang melintasi jembatan tadi, kita akan menemukan Candi Tebing Kelebutan. Candi Tebing ini berada di antara hamparan persawahan dengan pohon kelapa yang dipahatkan pada tebing pada pinggiran sungai. Di sebelah barat sungai juga terdapat ceruk-ceruk. Ini adalah bentuk dari ceruk yang berada di sisi sebelah barat sungai. Jalur yang kita lintasi masih sangat alami, sangat natural. Sangat berisiko sekali turun ke bawah karena saya sendirian. Aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan sebagai pralambang tempat yang dianggap paling suci, terdapat Candi Tebing Kelebutan. Selamat bergabung kembali teman-teman dalam channel Fedrika Kopakanti. Saat ini kami akan menuju Candi Tebing Jukut Paku yang berlokasi di Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Kita sudah mulai sangat dekat dengan Candi Tebing Jukut Paku. Pada umumnya Candi Tebing di Bali sangat dekat dengan unsur air, karena segala yang berhubungan dengan air terkait dengan kesucian. Salah satunya adalah Candi Tebing Jukut Paku yang berada di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Ukuran daripada candi yang berada di Candi Tebing Jukut Paku kurang lebih sekitar 2 meter. Terdapat 2 belah ceruk yang mengapit di sisi samping kanan dan kiri. Yang menjadi pertanyaan kami adalah mengapa Candi Tebing selalu berada di dekat dengan sumber mata air, yaitu sungai. Yang kedua, selalu dekat dengan area setro atau kuburan. Yang ketiga, siapa atau kerajaan mana yang mempunyai style untuk memahatkan Candi Tebing pada paras atau batu andesit. Di tempat yang berbeda seperti di Yaman juga kita melihat tradisi yaitu memahat pada tebing. Pada saat kami membuat video ini adalah di bulan November, tepatnya di tanggal 18 November 2022. Pada saat itu adalah musim hujan, jadi airnya sedikit
berwarna, tapi keseharian sangat jernih sekali. Dan atmosfer di sini sangat sejuk dengan landscape yang menghijau, dedaunan alami, menambah keeksotisan daripada Candi Tebing Jukut Paku yang berada di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Tersembunyi dari tingginya pohon kelapa, ternyata kita menemukan Candi Tebing Jukut Paku yang begitu eksotis, yang berlokasi di sumber air, karena air merupakan areal yang dianggap suci. Struktur daripada bangunan hampir mirip dengan, dan bisa dibilang sangat mirip seperti di Candi Tebing Gunung Kawi Tampak Siring. Jadi pertanyaan saya adalah, mengapa Candi Tebing itu selalu berada di areal setro atau kuburan, dekat dengan sumber mata air yaitu sungai. Yang kedua adalah bagaimana menemukan struktur daripada bebatuan ini atau batu paras ini. Tentu diperlukan teknologi yang sangat canggih atau membutuhkan kecerdasan untuk bisa menemukan bagian tanah mana yang mengandung banyak unsur dari bebatuan paras ini. Kita sepatutnya bangga sebagai masyarakat Bali memiliki ragam tradisi dan budaya dan warisan daripada leluhur berupa Candi Tebing yang begitu indah, yang harus kita rawat dan lestarikan, dan menggali apa yang sebenarnya terpendam dan rahasia apa yang terdapat dalam Candi Tebing ini. Tentunya para leluhur mewariskan Candi Tebing ini penuh dengan makna, penuh dengan arti. Saya merasa bersyukur melihat langsung Candi Tebing Jukut Paku yang berada di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Saat ini kita berada di Utamaning Mandala, Pura Pusah Batuan. Nearby, which is from the priest, give them responsible to someone comes into the
Yang banyak punya orang kan pada depan tuh langsung. Ah, ya. Sometimes to keep all done by hand. No machine at all. Ini merupakan sisi sebelah timur. Pada sisi sebelah barat terdapat gapura dengan ornamen sangkala. Dan terdapat balik kulkul. Tampilan daripada Pura Puseh Batuan tampak dari depan. Terdapat kesamaan, yaitu kolam kecil yang berada di depan daripada gapura. Kita dapat melihat candra sengkala, bulan, mata, panah, dan gajah. Berjarak kurang lebih 900 meter dari patung bayi Saka, kita dapat menyaksikan keagungan daripada Candi Wasan. Saat saya kesini, keadaannya belum seperti ini.
Saya masih ingat bagian ini. Kalau tidak salah, dahulu terdapat pohon yang cukup rindang. Mungkin pohon beringin. Memiliki kesamaan, yaitu terdapat kolam pada bagian depan. Saat ini saya berada di Gapura Changi, tepat di sebelah selatan. Yang telah kita lewati tadi adalah Candi Wasan, dan di sebelah barat terdapat Pura Yang Tiba, yang juga tadi kita saksikan terdapat candra sengkala yang berupa bulan, mata, gajah, dan panah.